Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya, Indri MD Channel. Di video kali ini, saya mau share cerita saya tentang kisah keajaiban sholawat yang saya alami. Nah, seperti apa sih kisah keajaiban sholawat yang saya alami di video kali ini? Jadi, buat kalian, tetap stay di channel YouTube saya ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube saya. Kalian pernah nggak sih pengen punya sesuatu barang, tapi kalian nggak punya uang buat membelinya? Walaupun kalian nggak punya uang buat membelinya, kalian punya satu modal, yaitu sholawat. Dimana ketika kalian menginginkan sesuatu barang, dan barang itu kalian sholawatin, insya Allah kalian bisa milikin barang yang kalian inginkan. Asalkan kalian yakin dengan keajaiban sholawat. Nah, di kisah kali ini saya mau menceritakan di mana saya bisa mendapatkan HP baru secara gratis. Jadi aku pengen banget punya HP baru, tapi aku nggak punya uang, dan aku harus ngumpulin sedikit demi sedikit uang buat beli HP baru. Jadi aku berdoa sama Allah gitu kan, ya Allah, aku pengen punya HP baru, tapi ketika aku pengen punya HP baru, yang Allah kasih bukan HP barunya, bukan uangnya, tapi yang Allah kasih itu adalah cobaannya atau ujiannya. Ketika aku udah kumpulin uang, baru dapat berapa ratus ribu gitu buat beli HP baru, tapi di situ Allah malah mendatangkan sebuah ujian, mendatangkan sebuah cobaan buat aku. Jadi pada waktu itu Allah kasih cobaan, aku kena tipu orang dan uang aku itu hilang sebesar 500.000 rupiah. Uang yang udah susah payah aku kumpulin buat beli HP baru malah hilang, diambil atau kena tipu sama orang. Nah, jadi aku kena tipunya itu, awalnya itu akun Shopee aku itu dihack sama orang, dan dia itu ngakunya sebagai karyawan di Shopee, dan dia minta uang. Kalau akun aku pengen balik itu, dia suruh aku transfer uang 500.000 ke akun Shopee Pay aku. Nah, di situ aku nggak tahu kenapa, memang lagi banyak pikiran, atau mungkin karena memang lagi akunya di situ waktu itu lagi ada masalah. Aku itu tanpa berpikir panjang, aku itu nggak mikir kalau itu sebuah penipuan, aku transfer uang 500.000 rupiah. Ketika aku transfer uang 500.000 rupiah, akun aku itu belum balik, dan dia malah minta uang lagi sebesar 700.000 rupiah. Nah, di situ aku udah curiga gitu kan, dan banyak dari keluarga aku bilang kalau itu sebuah penipuan. Nah, di situ aku baru sadar kalau situ emang aku udah kena tipu, dan akun Shopee aku itu belum balik sama aku gitu kan. Di situ aku udah, ya ampun, udah down banget. Uang 500.000 aku udah hilang, udah aku transfer. Nah, singkat cerita, alhamdulillah akun Shopee aku itu udah kembali sama aku jam 6 sore. Uang 500.000 yang ada di akun aku itu udah hilang, udah dipakai sama penipunya itu buat beli pulsa gitu kan. Nah, di situ aku gimana ya, udah ngumpulin uangnya susah-susah, malah ditipu sama orang gitu kan. Di situ aku memang udah down, udah drop, rasanya pengen marah, kesel, pengen nangis gitu kan. Tapi alhamdulillah suami aku support aku gitu kan. Dia bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan, mungkin belum rezekinya kita gitu kan. Dan juga orang tua aku juga bilang ya udah ikhlasin aja, mungkin kamunya kurang sedekah. Nah, di situ aku ya udah deh gitu kan. Aku udah sedikit lebih tenang. Terus niatnya itu orang yang menipu aku itu pengennya aku viralin, tapi aku berpikir
ya udahlah, nggak apa-apa, orang toh udah aku ikhlasin uang 500.000 gitu kan. Cuma aku di situ berdoa semoga Allah ganti uang 500.000 aku itu dengan yang lebih baik lagi. Nah, ketika aku kena tipu itu, malamnya itu aku sholat tahajud karena di situ aku ngerasa ya ampun, kok bisa gitu kan, aku kena tipu sama orang, uang sebesar 500.000 yang dicari suami aku susah payah kerja siang malam, malah aku transfer ke orang lain. Jadi situ aku sholat tahajud. Habis sholat tahajud aku bersolawat, aku berdoa semoga Allah murahkan rezeki aku, semoga Allah kabulkan permintaan aku. Nah, jadi setelah aku dapat cobaan itu, aku putuskan, aku bertekad pengen punya HP baru itu cuma bermodalkan sholawat. Jadi aku setelah ada musibah itu aku selalu berpikir positif, dan aku nggak terlalu pikirin banget nantinya malah jadi bikin badan kita kurang sehat, atau bikin badan kita kurang fit, atau bikin kita jadi stres. Jadi lebih baik aku bawa buat sholat tahajud, aku minta sama Allah, aku sholawatin benda yang aku pengen, HP yang aku pengen. Jadi aku waktu itu cuma pengen HP baru itu HP Samsung. Jadi HP Samsung tipe apa aja gitulah, yang penting aku bisa dapat HP baru, aku bisa kasih hadiah buat suami aku. Dan singkat cerita, selang 18 hari setelah aku bersolawat, di situ aku ikut bermain game Shopee serba 10.000 jam 11.30 siang. Nah, di situ aku pilih 5 barang dan ada 3 item barang itu aku pilih handphone gitu kan. Nah, jam 12.30 itu ada sebuah pengumumannya. Aku cek di notifikasi itu nggak ada notifikasi kalau aku itu jadi pemenang. Jadi aku langsung pergi ke menu serba 10.000 dan aku klik di situ siapa aja pemenangnya, dan qadarullah, alhamdulillah, di situ tertulis nama aku, dan aku di situ memenangkan HP Samsung A20s. Dan di situ aku cuma bayar Rp10.000 untuk HP Samsung A20s. Setelah aku tahu di situ aku jadi pemenang, di situ aku langsung ngucapin syukur, alhamdulillah, aku langsung sujud syukur sama Allah, alhamdulillah. Ternyata sholawat aku yang selama ini aku panjatkan ternyata didengar sama Allah. Apalagi aku juga sering, walaupun gak setiap hari gitu kan, aku sering sholat tahajud. Kalau kalian benar-benar menginginkan sesuatu, kalian itu setidaknya melakukan atau mengamalkan sholat tahajud, karena di situ waktu terbaik kita meminta kepada Allah, dan di situ juga banyak malaikat-malaikat Allah yang turun ke bumi yang akan menyampaikan keinginan kita kepada Allah gitu kan. Ketika aku ikhlas, uang 500.000 aku itu hilang, natipu, dan Allah langsung gantikan dalam jangka waktu 18 hari. Aku udah dapat HP senilai 2.600.000, 5 kali lipat Allah ganti gitu kan. Pokoknya cuma modal sholawat aja Allah udah ganti dengan yang lebih baik. Di sini saya mau menyampaikan poin penting yang ada di kisah ini. Ketika Allah mendatangkan sebuah ujian atau sebuah musibah, di situ kalian harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan di situ Allah menguji, apakah ketika Allah menguji kalian,
dengan sebuah musibah, apakah kalian masih berharap sama Allah? Apakah kalian masih tetap akan berdoa kepada Allah gitu kan? Atau sebaliknya malah kalian ketika kalian mendapat ujian akan berpaling kepada Allah gitu kan? Jadi tetap berprasangka baik pada Allah ketika kalian mendapatkan sebuah ujian, dan yakinlah ada rencana Allah yang lebih baik di balik sebuah ujian itu ketika kalian ikhlas dan kalian bersabar. Sekian kisah cerita saya kali ini, semoga bermanfaat. See you next time in next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.